Laku ampun berata-rata dengan ketun kawan tak bela. Isut kisah cerita antun kasih anak tak bela. Ulu tulak pagawi setiap pandau carakan li. Anak tak bela sia-sia-si bela yang uma bela manyuni. Akan kasih setiap pandau lapang bagawi kuang lebu kejauh. Akan menggaurujin manatau pangat rajak dia lajur Sunda. Antun kasih anak kata bela indung bagawi malan manana. Manggau duit takkan sakula tapi rajak dihindai nengan. Malaku asih barata-rata hangat pembelum melai dunia. Belum susah di menderita mangat bagawi jemu salah. Panapi belum je cara kutung nunggu kasih je bara ulung. Bagawi karasi sabu-sabu tapi asil dia ingelu. Semangat belum mandak bakurang ampin kasusah je sasar panjang. Angata tela dia simpang bapikiran dak belum sana. Antun sarita je uluran itu menjadi akan pelajaran. Akan ita tunda jalan sarita jitu akan pengalaman. Tikas tu elo bewe tita karen sarita je jadi lepas. Akan ita jitu nakula rahian andau je nyambung kesah. Halo teman-teman Pro 2 di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Goes to School dengan tema kegiatan pembelajaran dan prestasi ya. Dan kebetulan kita sekarang sudah menjambangi SMK Karsa Mulia yang mana posisinya ini langsung dari Aula SMK Karsa Mulia Palangkaraya di Jalan Giobos nomor 130 Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Dan tentunya dalam acara ini juga kita akan menyaksikan penampilan-penampilan dari murid-murid dari SMK Karsa Mulia ini. Dan tadi juga sudah diawali
kebersamaan kita dalam acara RRI Goes to School ini. Kita sudah mendengarkan persembahan karungut ya dari siswa bernama Hengki. Dia ini adalah siswa kelas 11 dari TKROA dengan judul Sakula. Dan teman-teman Pro 2 dan teman-teman di sini ya, kita mengucapkan terima kasih dan Anda tentunya bisa mendengarkan siaran kita di frekuensi FM 92,4 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Dan juga kita ajak untuk teman-teman semua nih yang di sini mungkin belum download aplikasi RRI Digital, bisa buka HP-nya. Ini bisa bawa HP kan Bu ya? Iya. Jadi kalau di rumah ya, kalau udah di luar sekolah bisa download aplikasi kita RRI Digital. Ini sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store tentunya. Dan kita akan mengobrol-ngobrol juga, mengajak guru-guru pembimbing di sini dan juga siswa-siswa berprestasi untuk mengobrol terkait kegiatan pembelajaran dan prestasi yang ada di SMK Karsa Mulia ini. Kita akan lanjutkan kembali ya, karena kita juga di SMK Karsa Mulia di sini ternyata ya teman-teman Pro 2 khususnya SMK Karsa Mulia punya tepukan tersendiri ya. Kita pengen dengerin dulu dong tepukan dari SMA Karsa Mulia dari teman-teman yang ada di sini. Boleh siapa yang jadi mentornya untuk tepuk SMA Karsa? Belum ya? Siapa? Silahkan. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua di sini dong. Iya, baik teman-teman semua, sebelum kita untuk mengobrol ya, tentunya kita persilahkan untuk kepala sekolah untuk mempersilahkan menyampaikan selayang pandangnya tentang SMK Karsa Mulia, dan kali ini akan diwakili bersama Ibu Yusiana BR Tarigan selaku guru matematika atau Waka Kurikulum. Kita persilahkan Ibu Ana. Ya, selamat siang Mas. Ini Ya. yang mau disampaikan seputar Karsini tentang apa ini? Terserah Bu, Oke, kata-kata pembuka saja untuk kita. oke. Selamat siang semuanya. Ya, ini mohon izin ya, Ibu di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marsio. Kebetulan hari ini belum bisa hadir, jadi saya yang mewakili. Sekilas tentang SMK Karsa Mulia, ini SMK Karsa Mulia berdiri sejak tahun 2000. Sekarang sudah memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian yang kedua teknik bisnis sepeda motor, yang ketiga multimedia, yang keempat bisnis daring dan pemasaran. Jumlah siswanya sekarang itu sekitar 750 orang siswa. Jadi kita bersyukur masyarakat sudah memberi kepercayaan kepada SMK Karsa Mulia untuk mendidik anak-anak Kalimantan Tengah. Jadi kondisi siswa yang ada di SMK Karsa Mulia ini mewakili dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi ini siswanya tidak hanya berasal dari kota tetapi dari seluruh kabupaten yang ada di SMK Karsa Mulia. Jadi ciri khas kita itu adalah komitmen, kooperatif, dan konsisten. Itulah yang kita terapkan, itulah yang menjadi moto kita mulai dari SMK Karsa Mulia berdiri sampai sekarang. Baik, kita beri tepuk tangan dong untuk Ibu Ana. Ya. Sayang sekali Bapak Marsio STMPD-nya tidak bisa hadir, tapi sudah diwakilkan bersama Ibu Ana. Dan tentunya teman-teman Pro 2, kita perkenalkan ya, pada kesempatan kali ini juga dalam acara Goes to School, kita akan mengobrol bersama khususnya sama teman-teman kita juga, murid-murid dari SMK Karsa Mulia. Kita perkenalkan ada Ephraim di sini ya. Selamat siang Ephraim. Pakai dong mic-nya dong. Kamu kok nervous, santai aja. Ephraim gimana kabarnya? Baik Pak. Baik ya, jangan panggil Pak dong ya, kayaknya ketuaan banget ya. Panggil kakak aja ya, karena Roy juga baru tahun kemarin lulus SMA. Kurang lebih 12 tahun sebelumnya.
Iya, dan juga Eprem ini teman-teman Pro 2, dia ini mempunyai prestasi angkat beban ya. Benar ya angkat beban ya? Iya, luar biasa loh ya. Ini dari kita jangan melihat fisiknya ya, looknya karena dia ini mempunyai prestasi ngangkat beban ya. Dan juga ada Ekian. Ekian, selamat siang Ekian. Ya, selamat siang, Kak. Ini benar ya panggilnya Ekian? Ya, Ekian, Kak. Ekian. Jadi Roy panggil? Atau bisa lebih akrab saya panggil Eki aja, Kak. Eki ya? Iya, Eki. Baik, Eki. Eki ini mempunyai prestasi dalam karya ilmiah ya teman-teman Pro 2. Jadi kita tanya-tanya juga nantinya terkait prestasi dari karya ilmiah. Selanjutnya ada yang paling ujung, ada Ibu Maimun ya, selaku guru pendamping. Selamat siang Ibu Maimun. Selamat siang. Sehat ya Bu Maimun ya? Alhamdulillah selalu sehat. Iya, pastinya dong ya. Jadi kita akan mengobrol bersama 4 narasumber kita ya teman-teman Pro 2. Kita ngobrol dulu sama Eki dan juga Eprem terkhususnya selaku siswa yang berprestasi. Eki sekarang kelas berapa nih Ki? Saya dari kelas 11 Multimedia B. 11 multimedia. Kalau Eprem sendiri bagaimana? Dari kelas 11 TBSMA. 11 apa? TBSMA. TBSMA itu apa? Teknik bisnis dan teknik bisnis sepeda motor. Teknik bisnis dan industri sepeda motor. Iya, karena ini singkatan Bu, jadi kita harus perjelas singkatannya apa. Mungkin teman-teman juga agak-agak kurang tahu nih ya, kayak tadi si pembuka kita, tadi ada Hengki, kelas 11 TKRO. Mungkin Ibu TKRO itu bisa jelaskan apa Bu? TKRO itu teknik kendaraan ringan otomotif, jadi itu bergerak di bidang otomotif mobil. Oke. Kalau TBSM, teknik bisnis dan sepeda motor. Iya. Teknik Jadi bisnis. jadi Teknik dan seperti itu bisnis. ya teman-teman Pro 2. Jadi disingkat biar tidak terlalu panjang TKRO. Baik, ini dua-duanya kelas 11 ya. Kelas 11 dan terus khususnya Eprem. Eprem ini kan angkat beban prestasinya ya. Kenapa bisa menggeluti angkat beban? Apakah ini emang benar-benar minat dan bakat Eprem atau bagaimana? Dulunya pengen jadi binaraga tapi dilarang oleh masih muda. Kenapa dilarang oleh siapa? Orang tua atau bagaimana? Om. Pengen ikut Om. Iya. Kenapa? Kenapa alasan Om melarang Eprem untuk terjun ke dunia olahraga? Karena susah. Susah apa? Ya berat pokoknya. Berat. Kalau jadi binaraga itu kan berat. Iya. Tapi kan ini terbukti Eprem Kalau ada saya bukan binaraga, angkat berat itu lain binaraga beda. Iya. Beda Itu apa sisi. perbedaannya? Bisa dijelaskan? Kalau angkat berat kan orang biasanya kan kontes body gitu kan. Mm. Kalau angkat berat lain Kak. Kalau angkat berat kan kita tanding ngangkat. Oke. Kalau binaraga kan bodybuilder itu. Tapi kalau Eprem kemarin angkat bebannya beban berapa? Beban apa? Bisa dijelaskan kenapa bisa meraih prestasi angkat beban ini? Roy juga penasaran nih, Eprem. Bisa dijelaskan nih bagaimana kisahnya dalam meraih prestasi angkat beban ini? Iya. Jangan nangis dong, jangan sedih dong. Iya, kayak sedih. Iya, silakan. Beban terakhir yang saya angkat 140 kilo. 140 kilo? Ya. Oke, dan ini diadakan di mana? Di Kotim, Kota Waringin Timur. Di Sampit. Kotim. Oke, dan apakah ada kendala-kendala dalam meraih prestasi ini? Enggak ada Kak. Enggak ada. Masa sih? Enggak ada. Enggak. 140, apakah ada saingannya begitu yang berat? Awalnya tuh ragu-ragu Kak ngeliat dari postur lawan. Iya. Ragu-ragu. Habis itu sempat nanya ke pelatih, Hmm. kenapa lawan saya sebesar ini? Iya, terus pelatihnya bilang apa? Angkat aja yang dikasih. Ya, sudah Oke. angkat aja. Angkat ya. Dan itu penilaiannya dari apa nih, Prep? Penilaian Penilaian angkat bebannya ini apa-apa saja yang dinilai? Iya. Apakah ada penilaian-penilaian khusus gitu enggak ada. dari Dewan Juri? Yang pasti harus angkat beban seperti itu ya? Iya. Oke. Itu kapan tuh prestasinya? Angkat beban? Juli kemarin Kak. Juli di tahun 2023 ini ya? Iya. Berarti kamu ke Kotim? Oke, itu ada berapa peserta kemarin? Ada 28 peserta. 28 peserta dari berbagai daerah ya? Dan kamu adalah salah satunya pemenang juara lomba itu? Iya, baik. Juara 2-nya dari mana? Juara 2-nya Gunung Mas. Gunung Mas, juara 3? Katingan. Oke, juara 2 Gunung Mas, juara 3 Katingan, dan juara 1-nya Palangkaraya yang diraih oleh Eprem. Boleh tepuk tangan dong untuk Eprem dong.
140 kilo ya. Kalau Roy juga mikir-mikir ngangkat berat 140 kilo. Sekarang kita ke Eki. Eki karya ilmiah, maksudnya prestasi karya ilmiah ini bisa diceritakan Ki perjalanannya dalam Oke, Kak. meraih prestasi ini Ki. Sedikit memperjelas ya, jadi sebenarnya bukan cuman sekedar lomba karya tulis ilmiah, tapi ini lombanya lomba pemilihan pelajar pelopor Kalimantan Tengah. Dan itu beberapa kategori penilaian, salah satunya karya tulis ilmiah. Iya. Jadi ada juga penilaian tentang pengetahuan tata tertib berlalu lintas, lalu bahasa Inggris, kesenian juga dinilai Kak. Oke. Itu Eki sendiri kah atau dibantu sama teman-temannya lain atau per kelompok atau sendiri-sendiri? Sendiri Kak, saya sendiri. Sendiri-sendiri ya. Itu berapa peserta kemarin yang ikut? Sekitar 20-an lebih, 20-an. Sekota Palangkaraya kah atau satu provinsi Kalteng? sekota Palangkaraya, Sekota Palangkaraya. seprovinsi ya. Seprovinsi. Iya. Kok ragu ya jawabnya? Iya, Bu. Oke, jadi ini di bulan apa kemarin Tiki? Di bulan, sebenarnya kalau yang tingkat provinsi ini tuh udah lumayan lama, sekitar 3 bulan, tiga bulan yang lalu. Oke. Yang baru-baru ini tuh yang tingkat nasional, tapi Iya. belum. Baik. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, Eki ini mendapat prestasi terkait karya tulis ilmiah. Dan tentunya kita langsung nanya lagi nih untuk ibu pendampingnya, mungkin Bu Maimun ya. Ibu Maimun bisa kasih tahu nih Bu, prestasi apa saja nih Bu yang yang diraih oleh siswa-siswa dari SMK Karsa Mulia, terlepas dari mereka dua ini Bu. Baik. Mas, Kak, Pak. Kakak dong, Baik. looknya kan masih masih muda. Baik, Abi. Abang. Bang, Kakak aja Bu, Oh, kakak. Baik. lebih ini. Ya. kakaknya sehat, dari tadi menanyakan kabar kami. Iya. Sekarang kami menanyakan kabar kakak bagaimana? Kabar Roy di sini sehat ya, luar biasa, Alhamdulillah. yes. Siap. Baik, untuk prestasi mungkin lumayan banyak di sini Kak ya. Terkait selain dari mereka berdua, itu biasanya ada musikalisasi puisi. Ya, pernah mendapatkan juara 1 dan juara harapan 1. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Kemudian baca puisi. Kemudian karya ilmiah selain Ekian juga ada. Kemudian dari bidang olahraga itu juga sangat membantu lah dalam prestasi anak-anak di SMK Karsa Mulia. Mungkin seperti itu. Baik ya, jadi banyak banget ya prestasi-prestasi yang sudah didapatkan SMK Karsa Mulia, karena SMK Karsa Mulia ini sendiri sudah berdiri 23 tahun ya Bu ya. Dari tahun 2000 sampai 2023 dan banyak prestasi-prestasi yang sudah didapatkan tentunya. Mungkin Ibu Ana, kita ke Ibu Ana kembali ya. Ibu Ana bisa menjelaskan Ibu kegiatan apa saja nih Ibu yang sudah dilakukan sekolah untuk menunjang bakat dan minat siswanya Bu? Oke. Kita di sini kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di SMK Karsa Mulia itu ada 4 Mas. Yang pertama itu pembiasaan diri dan karakter. Yang kedua ada dia pembelajaran intrakurikuler, yang ketiga pembelajaran kokurikuler, yang keempat pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi keempat pembelajaran inilah yang kita harapkan nanti bisa menggali potensi untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Seperti kegiatan yang pertama, yaitu pembiasaan diri dan penguatan karakter. Itu adalah salah satu proses yang kita lakukan untuk membina mental anak. Karakter anak bagaimana, seperti itu yang kita lakukan. Karena apapun ceritanya masalah pengetahuan, keterampilan, kalau tanpa adanya karakter yang baik, itu semua mungkin sia-sia belaka, seperti itu kira-kira Mas. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting Bu ya? Iya, itu yang menjadi ikon kita di SMK Karsa Mulia. Iya, dan teman-teman juga apa yang dikatakan Ibu Ana betul sekali ya. Percuma kalau kita banyak prestasi tapi akhlak kita tidak bagus Bu ya. Betul. Baik. Dan sekarang kita ke Eprem lagi nih. Prem, kamu nih orangnya pendiam, emang bagaimana nih Prem? Apakah gugup nih Prem? Kita ngobrol sekarang nih Prem. Iya, mungkin bisa didekatkan Prem. Prem ini kan angkat beban nih, apakah ada hobi lain nih Prem yang disuka sama kamu Prem? Enggak ada. Main bola atau apa gitu enggak? Enggak ada, Kak. Tidak ya. Nah, Eprem ini kan sudah berprestasi dalam angkat beban. Apa yang sudah kamu lakukan nih Prem
mungkin kasih tahu dong tips dan triknya ketika kamu bisa berprestasi dan juga bisa terus belajar di sekolah nih Prem tanpa mengganggu pelajaran-pelajaran yang ada Prem. Apa nih? Ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya Apa? Eki deh ya, mungkin Eki bisa menambahkan nih. Mungkin Premnya lagi ngeblank nih teman-teman. Iya. Eki bisa dijelaskan Ki bagaimana bisa terus berprestasi sambil sekolah nih Ki? Sambil sekolah, sambil mengikuti Iya betul, pembelajaran dengan itu baik. maksudnya. Jadi yang utama dari sebenarnya dalam berprestasi itu Kak, minat Kak, minat. Dan yang kedua adalah totalitas. Jadi misalnya kita mengikuti prestasi atau lomba, itu kita benar-benar mencurahkan segalanya lah ibaratnya. Kita benar-benar berniat ingin menang, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, dan untuk tetap menjaga akademis kita di sekolah lah. Ya. Itu perlu banget yang namanya time management. Jadi makanya penting banget kita tuh ikut berorganisasi, jadi kita memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatur waktu gitu Kak. Oke, jadi minat dan juga manajemen waktu ya. Oke Kak. Itu yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa berprestasi dan juga bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah ya. Kalau Eki sendiri selain karya tulis ilmiah ada nggak hobi-hobi lain nih Ki? Saya hobi di bidang komputer. Komputer apa? Komputer seperti pemrograman, data scientist, atau instalasi jaringan. Oke. Kalau Eki rencananya setelah lulus dari SMK Karsa Mulia mau ngambil apa nih Ki? Teknik informatika. Teknik informatika? Iya. Oke, baik. Semoga berhasil ya Ki ya. Amin, Kak. Kebetulan kakak juga alumni dari itu Ki. Oke, jadi kita kembali lagi ke Ibu Maimun mungkin ya. Ibu Maimun mungkin bisa kasih pendapat atau mungkin Bu untuk teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan sekarang, bagaimana strategi pembelajarannya mungkin paling efektif nih Bu yang diterapkan oleh guru-guru yang ada di sekolah ini Bu. Baik, cek. Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Di dalam pembelajaran ya, Ya, untuk meningkatkan prestasi anak. betul. Mungkin selain mengajar, harus menyenangkan Mas ya. Iya, betul. Karena kalau Karena siswa itu sepertinya maunya bermain saja di Iya, dalam betul, kelas, betul. itu ya. Tapi maunya kalau bisa, ya bagi guru apalagi Mas ya, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Setidaknya ketika mereka bermain atau belajarnya menyenangkan, itu dapat walaupun sedikit tapi mereka dapat apa yang diajarkan. Nah kemudian ini yang paling penting sebenarnya di dalam pendidikan ataupun dalam pembelajaran. Guru tidak boleh lepas dari apa yang namanya pembelajaran karakter. Ya, karena di SMK Karsa Mulia sudah dijelaskan oleh Ibu Yusiana tadi, kami setiap hari di sini melakukan apel karakter setiap pukul 6:15 sampai dengan pukul 7 pagi. Nah itu, jadi pembelajaran memang basicnya karakter harus kuat terlebih dahulu, baru ketika anak-anak sudah mendapatkan karakter yang baik, mungkin mereka nanti akan paham bagaimana cara menghargai guru, bagaimana mereka bersikap dalam belajar. Mungkin itu saja, sebenarnya karakter yang paling sangat kita minta kepada anak-anak ini, kepada guru juga, tidak hanya anak-anak tapi kepada gurunya. Bagaimana mencontohkan yang baik terhadap anak-anak tadi. Seperti itu Mas mungkin. ya, Terima karena kasih. murid-murid ini pasti selalu melihat apa yang dilakukan oleh gurunya ya. Pasti ibu guru selalu mencontoh yang baik kepada murid-muridnya. Dan yang paling penting ya teman-teman ya, menjadi guru yang menyenangkan itu menurut Bu Maimun itu mudahkah atau sesuatu yang sulit nih Bu? Karena kan apa yang Ibu Maimun bilang tadi kan benar sekali, menjadi guru yang menyenangkan pasti murid-murid ini suka sama guru yang menyenangkan. Murid-murid di sini pasti punya guru-guru favoritnya. Benar. Apakah menurut Ibu Maimun menjadi guru yang menyenangkan itu menjadi hal yang sulit atau bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Bagi saya, Ya. itu salah satu tantangan terbesar di SMK Karsa Mulia untuk menjadi guru yang menyenangkan. Kenapa nih Bu bisa dijelaskan? Karena Bu? saya setiap pagi, Aha. itu anak-anak itu bilang, ibu ini galak.
Iya. Karena selalu di lapangan ngatur mereka baris Mas ya, galak. Nah itu konteks yang kata galak itu yang membuat saya itu takut di dalam kelas itu, saya ini masih yang galak tadi atau bagaimana di dalam kelas. Karena sangat sulit, ini ibunya masuk udah tatapannya menakutkan. Iya. Nah itu sebenarnya bagi saya itu tantangan sebenarnya. Sampai sekarang masih tantangan terbesar untuk saya menjadi guru yang menyenangkan, seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah tantangan juga ya untuk Ibu Maimun untuk Benar menjadi sekali. guru yang baik untuk siswa agar bisa menyenangkan juga. Tapi Bu, guru galak itu Bu ya, ini menurut pengalaman Roy juga, kalau guru galak ketika teman-teman siswa-siswa di sini sudah lulus, itu pasti yang diingat itu Ibu Maimun. Karena galaknya itu loh, di SMK Karsa Mulia itu ada ibu yang galak, tapi aku suka, mungkin seperti itu ya. Semoga ada kata sukanya Mas ya. Kalau tidak ada sukanya sedih sekali. Tapi Iya, tidak iya, apa-apa iya. lah. Demi anak-anak tidak apa-apa Ya, disebut tidak galak. apa-apa ya. Siap. Baik, teman-teman Pro 2 dan teman-teman di sini sekalian ya, kita akan break sebentar karena perbincangan kita masih akan kita lanjutkan kembali. Setelah ini kita akan hadirkan penampilan dari Muhammad Hadi ya, kelas 10 DKV A. Dan juga dilanjutkan dengan band Karsa Mulia. Kita akan lanjutkan kembali setelah penampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pemuda, harapan bangsa. Cipta Atala. Di bawah langit biru yang terang, pemuda berdiri, tekad di dalam hati. Mimpi membara, cita-cita terang, mereka adalah harapan bangsa ini. Mereka penuh semangat dan karya, menantang dunia dengan semangat juang. Pemuda, oh pemuda, cahaya di dalam duka, berkarya untuk masa depan yang cerah. Mereka adalah pilar kebangkitan. Pemuda penuh energi tak terbatas. Melangkah maju, berani bertindak, mewujudkan mimpi dalam nyata jadi kenyataan. Dalam perjalanan hidup yang panjang, pemuda berharap, berdoa, dan berjuang. Mereka adalah asa masa depan yang terang. Pemuda, pahlawan masa kini dan masa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tataplah kupu-kupu yang sangat indah, tak perlu terbang tinggi seperti elang, hanya tahu dirimu yang setia. Waktu kan berjalan, tak akan berhenti. Aku kan melihat dirimu yang indah. Aku kan tertawa dengan hati gembira. Aku kan melihat
hati yang sedih. Biarlah kita bersatu untuk satu tujuan. Jangan kau halangi, teruskanlah dan berjuang untuk kita. Mimpi yang nyata, tunjukkan semua apa yang kita punya. Bersama lagi, marilah kita lakukan yang terbaik untuk harapan yang mulia. Tetaplah tetaplah kupu-kupu yang sangat indah. Tak perlu terbang tinggi seperti elang, hanya tahu dirimu yang setia. Waktu kan berjalan tak akan berhenti. Biarlah kita bersatu untuk satu tujuan. Jangan kau halangi, marilah kita lakukan yang terbaik untuk tunjukkan semua apa yang kita punya. Bersama lagi, marilah kita lakukan yang terbaik untuk harapan yang mulia. Iya baik teman Pro 2 di mana saja Anda berada, tentunya kita masih dalam acara Ghost to School dan masih dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya di Jalan Geobos nomor 130 Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan topik kegiatan pembelajaran dan prestasi. Sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol juga bersama Ibu Ana, Ibu Maimun dan teman kita Eki dan Ephraim ya terkait kegiatan pembelajaran dan prestasi yang ada di sini. Teman Pro 2, acara RRI Ghost to School ini bisa Anda dengarkan juga melalui frekuensi kita di FM
92,4 MHz dan juga aplikasi mobile kita di RRI Digital, dan Anda juga bisa mengunjungi sosial media kita ya. Sudah tersedia di Instagram, bisa teman-teman cari di @RRI Pro 2 PLK, dan YouTube kita kebetulan acara ini juga disiarkan melalui YouTube Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita lanjutkan kembali ya bincang-bincang kita bersama guru-guru dan guru pendamping beserta teman-teman kita, Eki dan Eprem, dan kita pengen bertanya kembali untuk Ibu Ana nih ya. Ibu Ana, kita pengen nanya nih Bu, ada nggak sih Bu cara agar siswa ini lebih mudah dalam memahami pelajaran Bu? Cara agar siswa itu lebih mudah memahami Betul, karena pelajaran ya. ya terkhususnya Ibu Ana kan guru matematika kan ya. Bener, Ini- guru matematika, dan matematika ini mungkin menjadi suatu momok yang menakutkan untuk siswa-siswi ya. Kebanyakan ya, termasuk Roy juga nih Bu, waktu sekolah. Saya termasuk itu, hampir lebih kurang 20 tahun mengajar, Iya. kemungkinan mendengar kata matematika, Iya. anak-anak khususnya mungkin SMK, mendengar kata matematika itu sesuatu hal yang menakutkan atau Betul. membosankan. Betul. Jadi trik yang saya lakukan itu yang pertama saya berusaha dulu, makanya saya buat terangkan ke anak, senangi dulu gurunya. Iya. Kalau tidak senang dengan gurunya, otomatis apapun yang akan disampaikan oleh guru itu tidak akan bisa diterima oleh siswa. Betul. Jadi Bu, ini bagaimana caranya? Jadi caranya yang pertama itu ya berpura-pura suka dulu. Jadi pura-pura suka maksudnya apa? Suka nggak suka, kamu anggap aja kamu suka dengan saya. Jadi apapun yang saya katakan udah cepat. Jadi kita asumsikan, kamu anggaplah kamu sekarang apa? Ini fase-fase remaja, kamu senang sesuatu, jadi senangi dulu. Gurunya baru masuk ke materinya. Jadi yang pertama sekali saya lakukan yaitu menjalin relasi dulu dengan siswa. Jadi sudah terjalin relasi atau komunikasi yang baik, ya kita berusahalah mengemas materi-materi itu supaya anak-anak itu lebih cepat menangkap. Jadi inilah menjadi PR kita guru juga. Kita ini tidak akan pernah berhenti belajar untuk mencari strategi-strategi atau model-model pembelajaran yang bisa menyenangkan buat anak, Mas. Apakah Ibu Ana punya strategi-strategi bagaimana Bu dalam pembelajaran Bu? Apalagi kan Ibu Ana kan belajar matematika. Iya. Strategi Ibu Ana sendiri bagaimana mengajari anak muridnya Bu? Kalau sekarang saya berusaha itu membuat materi itu saya buat ya pertama seperti guru-guru pada umumnya ya, kita menyajikan materi itu sekarang kan sudah berbasis IT ya, membuat PowerPoint semenarik mungkin. Kemudian ada saat-saat tertentu kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Karena memang di Karsa Mulia penggunaan HP itu kita batasi. Tetapi pada saat dibutuhkan itu bisa kita pinjam dari bagian peminjaman. Jadi kita padukanlah dengan anak-anak zaman now. Karena anak-anak zaman sekarang itu senang nih pembelajaran atau kuis-kuis itu yang bersifat interaktif dari HP seperti itulah. Jadi saya juga harus belajar ini terus dalam hal penggunaan IT. Ya. Baik. Jadi menjadi guru yang menyenangkan itu adalah kunci pertama ya Bu ya. Karena kalau gurunya tidak menyenangkan, anak-anak pasti juga bakal susah untuk mengikuti pelajarannya. Betul begitu banget, ya Bu iya. ya. Baik. Kita kembali ke Ibu Maimun. Mungkin Ibu Maimun bisa menjelaskan bagaimana Bu sistem pembelajarannya Bu yang ada di SMK Karsa Mulia. Apakah ini sudah mengikuti kurikulum terbaru nih Bu? Iya, kita mengikuti kurikulum Iya. terbaru. Nah mungkin Bu Yusiana itu lebih paham apa kurikulum terbaru. Merdeka Belajar Mas ya? Iya, mungkin Bu Ana bisa Belajar. menjelaskan Iya, lagi Bu. karena Apakah sudah mengikuti beliau kurikulum wakaf terbaru? kurikulum. Iya. Oke, ini kebetulan saya juga sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ya, yang sudah lulus di angkatan 7. Kalau di SMK Karsa Mulia kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi kita mulai di tahun ajaran ini ya, dimulai dari kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi pada prinsipnya penggunaan kurikulum Merdeka ini adalah kita menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Jadi semua apapun itu semata-mata ya untuk anak. Jadi konsepnya pembelajaran yang sekarang, idealisnya itu kita memulai pelajaran, awalnya yang kita lakukan itu adalah pertama kita refleksi awal dulu nih ke anak. Seperti itu Mas.
kita tanyakan dulu kondisi hatinya hari itu. Jadi kita ada kemarin pakai aplikasi, jadi mereka isi nih kondisi hatinya, ada yang sedih, ada yang apa. Jadi sehingga kita bisa ini menempatkan diri. Ini nanti kadang-kadang kita kan nggak tahu nih anak ini tiba-tiba kok diem aja. Jadi memang kita harus berusaha menyelami anak. Kalau sekarang ini seperti itu, kalau dulu kan kita nggak masuk guru, ayo duduk manis, duduk, diam semua tenang, baru kita mengajar. Kalau sekarang nggak, bagaimana anak gembira itu dulu kita ciptakan. Jadi itu tadi di awal itu kita buat dulu nih, tanya kondisi hati anak bagaimana. Sehingga kita bisa kita juga bisa mengontrol diri seperti itu. Kemudian barulah kita masuk ke materi-materi yang kita inginkan. Kemudian kalau sekarang mungkin sudah ada perubahan ya, matematika pun kita sudah mulai mengadakan ice breaking. Kalau dulu kan enggak ya, kalau sekarang udah semakin, istilahnya kelas itu semakin gembira. Seperti itu, jadi pemahaman konsep kurikulum merdeka memang tetap itu berpusat kepada anak. Dan gaya belajar anak juga udah berusaha kita pahami kan, ada anak yang bersifat dia audio, ada yang visual, ada yang kinestetis ya. Jadi kita udah paham sekarang anak ini kenapa cenderung kesannya cuek, padahal dia sebenarnya audio, dia senang. Kenapa anak ini harus jalan-jalan sambil menghafal. Jadi ini kinestetik. Jadi kita, ya itulah salah satu konsep kurikulum merdeka yang kita peroleh di sini, yang kita terapkan sekarang. Mungkin Baik itu Mas. ya, jadi sudah kurikulum merdeka dalam Iya. belajar ya. Baik, kita ingin menanyakan kembali ini bersama Eki dan Eprem juga. Eki dan Eprem ini kan merupakan salah dua siswa yang berprestasi di SMK Karsa Mulia. Bagaimana kalian menjaga semangat dan minat kalian dalam belajar nih? Kalau Eprem sendiri bagaimana? Menjaga minat, Iya, semangat kamu dalam Prestasi. belajar. terus konsisten Kak. Konsisten ya? Ya, latihan. Oke, apakah ada tujuan lain nih untuk meraih prestasi-prestasi ke depan? Apakah cuma stuck di sini saja? Ada yang lain Kak. Ada event lain nggak sih yang ingin Parapon. apa? Parapon. Parapon. Oh, prapon. Kamu ikut prapon? Iya. Itu diadain kapan? Di Semarang Desember. Di Semarang Ya. bulan Desember ini. Iya. Dan kamu adalah salah satu perwakilan dari Palangkaraya. Iya Kak. Iya, oke, baik. Apakah kamu cuma sendiri atau bagaimana? Ada teman lain? Berdua Kak sama pelatih. Oh, sama pelatih. Ya, baik. Luar biasa ya teman-teman Pro 2. Eki akan mengikuti prapon ya yang akan diselenggarakan di Semarang Desember ini. Dan kita doakan semoga Eprem ini bisa menjuarai angkat beban. Ini angkat bebannya nanti berapa? Berapa kilo? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Yang dikasih aja. Oke. Bagaimana nih cara latihan kamu, bisa dikasih tahu nggak sih, diceritakan latihan angkat beban kamu seperti apa yang dilakukan oleh pelatih kamu? Squat, bench press, deadlift. Oh, kayak nge-gym gitu ya? Oke, seminggu berapa kali nih latihannya? Setiap hari Kak. Tiap hari? Iya. Setiap hari olahraga, ya. Yang pasti ini juga merupakan suatu tantangan juga untuk Eprem. Tantangannya apa sih, Prem? Selain olahraga, Prem, ada lain nggak sih kendala-kendalanya? Sekolah Kak. Sekolah ya? Iya. Membagi waktu itu tadi ya? Ya. Baik, jadi ini merupakan tantangan juga untuk Eprem bagaimana tetap menjaga prestasi dan juga menyeimbangkan antara sekolah dan prestasinya. Iya, kita lanjut ke Eki lagi, pertanyaan yang sama Eprem tadi. Eki, ada tips nggak sih yang kamu lakukan agar bisa memelihara semangat dan minat dalam belajar, Ki? Atau enggak ada prestasi-prestasi ke depan yang kamu incar, Ki? Kalau untuk prestasi dulu ya Kak. Kalau untuk prestasi saya ingin lebih fokus ke yang berfokus pada bakat dan minat saya Kak. Oke. Jadi kan tadi saya bilang minat di bidang komputer dan pemrograman. Saya ingin lebih memaksimalkan di bidang itu Kak. Oke, minat komputer ya. Dan kamu juga suka pemrograman ya? Iya. Oke. Ini pemrograman ini harus main logika nih, Iya, Ki. udah Jadi beberapa. logika ini harus dijalankan nanti ya. Oke, kita lanjut ke Eprem karena si Eprem ini kan prestasinya angkat beban dan nanti juga dia akan mengikuti kejuaraan prapon di Semarang bulan Desember ini. Kalau Eprem sendiri ada apa nih kegiatan sebelum juara tersebut? Apakah kamu mempunyai
latihan khusus dari pelatih kamu atau bagaimana, bisa diceritakan? Ada. Apakah ada tantangannya, harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Bisa dijelaskan, diceritakan. Boleh kan, nggak boleh makan yang berminyak segala. Nggak boleh makan yang berminyak, Ya, sama yang berlemak, Kak. Berlemak. Pokoknya fokus ke sayur sama daging. waduh, makan gorengan berarti nggak bisa ya? Nggak bisa dulu. Waduh, Tahan itu dulu, itu yang menjadi tantangan terbesar ya. Tapi kamu merasa terbebani nggak sih melakukan hal seperti itu? Kalau hobi itu enggak, Kak. Oke, Kak, ini karena hobi ya. Ya, karena Oke. Dan nanti masih belum tahu ya mengangkat berapa beban ya? nggak tahu, masih belum. Oleh Oke, kan oke. masih panjang waktunya. Masih panjang waktunya dan juga masih banyak persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan ya. Ya. Kalau kamu kan kemarin 140 kilo, paling berat berapa kilo nih yang sudah kamu pernah angkat? Ya 140 itu. 140 ya? Kan pertandingan itu kan paling terakhir itu. Rekor angkatan itu. Oke. 140 kilo dan berat kamu berapa sih? Sorry. 58 kalau nggak salah. 58 kilo mengangkat beban 140 kilo. Luar biasa sekali ya Eki ya. Dan Eki setelah lulus dari SMK, ini rencana mau kemana nih Ki? Apakah fokus untuk olahraga atau ingin lanjut kemana nih Ki? Prem, salah. Sorry. Prem. Gimana nih Prem? Apa tadi, Kak? Kamu kan angkat beban. Ya, Lulus dari SMK ini mau lanjut kemana? Apakah ke olahraga tetap atau mau ke bidang yang lain atau bagaimana? olahraga sambil itu kerja, Kak. Olahraga sambil Langsung kerja? Ya, Enggak, maksudnya jurusan apa? Kalau si Eki kan teknik informatika tadi kan Ya. katanya kan, pemrograman. Kalau kamu ada kepikiran nggak sih dari Gua- sekarang lulus SMK mau kemana? mau ke dealer. Dealer. Iya, Oke, jadi montir ya? ya. Oke. Jadi itu adalah salah satu tujuan dari Eprem ya. Roy bisa kebalik-balik deh Eprem dan juga Eki. Iya, dan mungkin kita ke Ibu Maimun ya. Ibu Maimun bisa, ada nggak sih pesan-pesannya Bu yang ingin disampaikan untuk siswa Bu, agar tetap meraih prestasinya nih Bu? Lanjut. Prestasi akademik ataupun non-akademik Bu? Baik. Pesan untuk siswa ya. Iya. Pesan untuk siswa, tetap jaga adab, terus perbaiki karakter, karena adab dan karakter dimanapun kita berada, itu selalu diterima orang. Ya, jadi setidaknya kita beradab dulu, baru tambah ilmu seluas-luasnya. Seperti itu Mas. Jadi yang Terima penting kasih. beradab dulu baru bertambah ilmunya Bu ya. Akhlak nomor 1 ya Bu ya. Iya. Baik, kita sudah di penghujung acara program Goes to School ya, dengan tema kegiatan pembelajaran dan prestasi. Mungkin di sesi-sesi akhir ini mungkin kita akan menanyakan closing statement dari Ibu Ana. Mungkin pertama nih Bu, closing statementnya Bu terkait tema kita ini Bu. Silahkan. Ya. Oke, untuk para pelajar SMK khususnya, jangan malu untuk menunjukkan minat dan bakat karena kita yakin dan percaya banyak anak-anak kita ini yang memiliki minat dan bakat yang belum bisa kita eksplor karena mereka cenderung malu, merasa tidak percaya diri. Jadi untuk anak-anak kami semua ya tunjukkan bahwa kalian itu bisa, seperti semboyan kita SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat. Betul. Oke, jadi itu ya tagline dari SMK Karsa Mulia. SMK bisa, SMK hebat. Kalau Ibu Maimun mungkin bisa memberikan closing statementnya. Kejarlah karaktermu, maka kesuksesan akan mengejarmu. Terima kasih. Baik, boleh dong tepuk tangan dong. Untuk Ibu Maimun dan juga untuk Ibu Aina. Eki dan Eprem ada yang ingin disampaikan untuk siswa-siswa lain agar berprestasi juga? Silahkan, dari Eprem dulu. Apa nih pesan-pesannya untuk teman-teman yang lain? Adakah? Terus konsisten. Kenapa? Ya, boleh Eprem?
Oke, Eki dulu deh, karena Eprem ini malu-malu nih orang ini. Iya. Remaja itu adalah masa di mana kita bisa bebas, kita punya banyak sekali energi. Jadi sia-sia sekali kalau kita nggak memanfaatkan energi yang sebanyak itu ke hal yang bermanfaat gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong untuk Eki ya, karena masa muda itu cuma sekali, manfaatkan masa muda dengan sebaik mungkin dengan meraih prestasi-prestasi yang ada. Baik, teman Pro 2 dan teman-teman yang ada di sini, terima kasih atas partisipasi semua teman-teman, murid-murid dan ibu-ibu guru yang sudah mendampingi ya pada kesempatan kali ini ya dalam acara Goes to School dengan tema pembelajaran, prestasi dan pembelajaran ya di SMK Karsa Mulia ini. Teman-teman, pembelajaran ini adalah tonggak utama dalam perjalanan kita menuju prestasi dan kita perlu ingat bahwa pendidikan adalah investasi yang berharga yang akan membuka pintu menuju kesuksesan dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Dan kita menyampaikan juga terima kasih mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, seluruh tim panitia acara Goes to School dan para guru pembimbing dan Kepseknya juga yang sudah bekerja sama untuk memastikan kelancaran acara ini. Jangan biarkan semangat pembelajaran dan pencapaian ini berakhir di sini saja. Kita harus belajar, berkembang dan mengejar prestasi terbaik. Jadilah agen perubahan dalam dunia pendidikan dan prestasi. Dan pastinya teman Pro 2 tidak terasa kita sudah di penghujung acara yang pasti kita sudah ngobrol-ngobrol bersama murid-murid berprestasi dan guru-guru yang sudah ada di sini dari SMK Karsa Mulia di Jalan Giobos nomor 130 Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan topik kegiatan pembelajaran dan prestasi. Kita langsung persembahkan untuk Anda semua persembahan terakhir Karungut ya bersama Elmi dan Christian dengan band Karsa Mulia nantinya. Dan tentunya saya Roy Lando mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Ketika ku bertemu dengan hati indah, tak terbayang akan dirimu bila mana kau berikan satu kata yang indah, tak bisa melupakan semuanya. Seiring dengan waktu, semua akan kembali. Harinya telah tiba, ku berharap kita ada, tapi memang tak mungkin memaksanya. Semua harus dengan hati yang terbuka. Aku tak mampu kembalikan hatinya. Aku tak lagi tahu apa yang dia lakukan. Aku hanya bisa bersabar dan menunggu. Aku hanya tahu tentang sebuah janji setia. Setialah lakukan dengan hatimu, setialah lakukan dengan hatimu. Ketika ku bertemu dengan hati indah, tak terbayang akan dirimu bila mana kau berikan satu kata yang indah, tak bisa melupakan semuanya. Seiring dengan waktu, semua akan kembali. Harinya telah tiba, ku berharap kita ada. Mungkin memaksanya, semua harus dengan hati yang terbuka. Aku tak mampu kembalikan